Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini aku akan menceritakan tentang kasus kriminal seorang wanita atau seorang istri yang tega membunuh suaminya sedang menderita sakit parah. Yuk simak ceritanya ya. Wanita tersebut bernama Wendy Elizabeth Okoa atau biasa dipanggil Wendy Andriano, lahir pada tanggal 6 Agustus 1970. Dan pada Januari 1994, dia menikah dengan Joseph Andriano. Namun sayangnya tidak lama setelah mereka menikah, suaminya ini si Joe jatuh sakit. Joe ini akhirnya didiagnosis mengidap karsinoma kistik adenoid pada tahun 1998. Saat itu penyakitnya sudah mencapai stadium akhir. Joe mencoba terapi holistik untuk penyakitnya, tetapi pada tahun 2000 ia terpaksa melakukan kemoterapi. Saat itu Wendy telah melahirkan 2 anak dari pernikahan dia dengan Joe dan bekerja sebagai manajer apartemen. Namun dia mulai merasa kesal nih karena dia sudah capek bekerja, tapi dia tetap harus mengurus suaminya karena suaminya udah sakit-sakitan tuh. Jadi suaminya tidak bisa nyari duit, tidak bisa menyenangkan Wendy. Jadi kan tanggung jawabnya si Wendy ini semakin besar. Awalnya si Wendy ini pengennya cuek aja gitu sama suaminya biar dia cepet mati, agar polis asuransinya cepet cair. Cuman karena kelihatannya lama banget nunggu suaminya sampai meninggal, akhirnya dia berencana untuk membunuh suaminya agar polis asuransinya cepet cair ke tangannya dia. Nah sekarang kita masuk ya ke kronologi pembunuhannya. Pada dini hari tanggal 8 Oktober 2000, Wendy Andriano ini ceritanya baru pulang sama si suaminya tuh habis barbekyuan. Pada saat di apartemen, si Wendy ini nggak tahu kepikiran dari mana, tiba-tiba dia langsung memukul suaminya yang berusia 33 tahun itu dengan bangku bar dan menikam lehernya dengan pisau berukuran 13 inci di apartemen pasangan tersebut di Arizona. Kira-kira 1 jam sebelum pembunuhannya si Joe, Wendy ini nelfon 911 guys, atas perintah temennya si Joe. Jadi sebelumnya dia nelfon nih ke temennya si Joe, aduh suami gue sakit parah nih gimana ya gitu kan. Terus kata temennya yaudah telepon 911 aja sekarang gitu, ngasih tahu kalau emang suaminya sakit parah dan butuh pertolongan. Nah tapi ketika para medisnya udah pada datang nih, Wendy malah menolak mereka. Udah nggak usah masuk ke apartemen saya. Suami saya emang sakit parah dan dia emang pengen mati tapi nggak mau ditolongin sama para medis, nggak mau dilakukan perawatan. Akhirnya para medis yang ngelihat istrinya ngomong gitu pergi dong dari rumah ya kan, dari apartemennya dia. Tapi anehnya 1 jam kemudian si Wendy nelpon 911 lagi nih. Dia itu bilang di telepon kalau dia telah menikam dan memukuli suaminya hingga tewas. Alasannya untuk membela diri. Dia juga ngomong ke 911 itu kalau suaminya melakukan kekerasan fisik dan psikologis terhadap dia. Namun karena Joe-nya sangat lemah akibat kemoterapi, akhirnya dia tidak mampu membela diri. Dan akhirnya tewas karena sudah dipukulin sama si Wendy Andriano itu. Nah otopsinya nih mengungkapkan bahwa dia mengalami 23 pukulan di tengkorak dan terdapat jejak natrium azida yang ditemukan di tubuhnya. Pada saat itu Wendy pun langsung ditangkap dan langsung ditetapkan menjadi tersangka. Pada saat persidangan, para juri diberitahu bahwa si Wendy ini sudah bosan merawat Joseph Andriano, sehingga dia menyusun rencana untuk meracuninya dengan pestisida natrium azida atau racun gulma. Wendy pun mengatakan kalau dia tuh yakin dia bisa menerima sebanyak 20 juta US dollar jika suaminya meninggal. Sebelum tuntutan malpraktik medis mereka disidangkan, Wendy Andriano tidak hanya berselingkuh 2 kali dalam beberapa minggu sebelum kematian suaminya, dia juga sering party nih ke bar. Ditambah lagi dia juga menelpon beberapa perusahaan asuransi untuk mendapatkan polis atas suaminya. Dia juga meminta tolong temannya itu, 2 pria temannya untuk menyamar sebagai Joseph Andriano selama pemeriksaan fisik yang diperlukan dan menawarkan imbalan kepada mereka yaitu $10.000 untuk melakukan penyamaran tersebut, tapi sayangnya mereka menolak.
Akhirnya si Wendy bersaksi bahwa suaminya lah yang menyusun rencana akan mengakhiri hidupnya sesuai keinginan suaminya dan memberikan asuransi jiwa bagi kedua anak mereka. Nicholas yang saat itu berusia 3 tahun dan Ashley yang saat itu berusia 2 tahun. Jadi itu seakan-akan si Wendy ini ngomong ke para juri kalau enggak kok, ini suami aku yang pengen mati biar polis asuransinya cair, biar bisa bagi-bagi warisan ke anak-anak aku gitu. Itu bohong ya guys, tapi sampai akhirnya dia juga membeli tadi tuh natrium asida atau racun gulma untuk meracuni suaminya itu. Dan dia mencoba nih nambah lagi buat membeli asuransi jiwa tambahan. Nah, si Wendy Andriana juga mengatakan di hari kematian suaminya, dia menuduh suaminya itu melakukan one night stand dengan wanita lain. Jadi dia kesal. Pertama suaminya sudah marah-marah sama dia, terus ketahuan suaminya selingkuh, makanya dia kesal dan memukuli suaminya dengan kursi bar untuk membela dia. Tapi sayangnya juri tidak percaya tuh dengan kesaksiannya si Wendy. Nah, menurut kesaksian pengadilan, Joseph Andriano dipukul di kepala sebanyak 23 kali dan ditemukan pestisida atau tadi tuh natrium asida di dalam panci berisi sup dan 2 mangkuk yang ada di apartemennya si Wendy tadi. Karena dari kasus pembunuhannya ini, Wendy dihukum penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun atau hukuman mati. Jadi itulah guys kisah dari Wendy Andriano yang tega membunuh suaminya hanya untuk mencairkan polis asuransinya dan karena dia sudah jenuh dengan rutinitas suaminya yang sedang sakit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.